bareng yuk. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk video kali ini, insya Allah akan kita mulai dari bagian ke-6, pembentukan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dan tim uji kelayakan lingkungan hidup. Oke, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Ya, sebelumnya seperti biasa di sebelah kanan ini adalah bentuk pasal-pasalnya. Kemudian di sisi kiri layar ini adalah penjelasannya ya teman-teman ya. Pasal 76 ayat 1, Menteri membentuk lembaga uji kelayakan lingkungan hidup. Ayat 2, lembaga uji kelayakan lingkungan hidup bertugas membantu Menteri dalam A. Membentuk tim uji kelayakan lingkungan hidup. B. Melakukan sertifikasi ahli. C. Menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat. D. Menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang merupakan bagian dari sistem informasi dokumen lingkungan hidup. E. Melakukan pembinaan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup. Dan F. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. Selanjutnya, pasal 77. Ayat 1, lembaga uji kelayakan lingkungan hidup menyusun tim uji kelayakan lingkungan hidup berdasarkan usulan dari, ini usulan dari siapa aja? A. Pejabat yang membidangi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL untuk tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat. Pertama itu ya. Yang kedua, B. Gubernur untuk tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi. Atau C. Bupati wali kota untuk tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Ayat kedua, Menteri menetapkan tim uji kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil telaahan dari lembaga uji kelayakan lingkungan hidup atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, jadi setelah dari telaahan, Menteri menetapkan ini ya, dari lembaga uji kelayakan hidup atas usulan yang dimaksud pada satunya ini dari pejabat yang membidangi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL di tingkat pusat ya. Kemudian gubernur untuk tingkat provinsi, bupati, wali kota yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Lalu ayat ketiga, pejabat yang membidangi AMDAL, UKL, UPL, SPPL, gubernur atau bupati, wali kota. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengusulkan lebih dari satu tim uji kelayakan lingkungan hidup ya, kepada lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dalam hal kuantitas AMDAL yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi. Nah, bila mana memang tadi uji kelayakannya sangat tinggi ya, maksudnya uji kelayakan lingkungan hidupnya sangat tinggi, maka dapat diusulkan lebih dari satu tim. Oke, ayat keempat, persyaratan pengusulan tim uji kelayakan lingkungan hidup tercantum dalam lampiran 4 ya. Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Jadi nanti kita coba lihat lampiran keempatnya seperti apa teman-teman. Lanjut ke pasal 78, tim uji kelayakan lingkungan hidup berkedudukan A di pusat di provinsi, C di kabupaten kota. Jadi masing-masing ada ya tingkatannya masing-masing ya, ada di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Nah, di pusat ini umumnya di kementerian ya teman-teman. Maksudnya di pusat ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di KLHK gitu. Pasal 79, tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat. Sebagaimana dalam pasal 78 huruf A, bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis rencana usaha kegiatan. Apa aja sih rencana usaha dan kegiatannya itu? A. Yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kemudian B. Berlokasi di 1. Lintas negara, 2. Lintas provinsi, dan atau 3. Wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas gitu. Jadi kalau misalnya
sudah lewat dari 12 mil gitu ya, dari garis pantai terluar pulau gitu ya teman-teman ya. Kemudian ditarik garis 12 mil nih. Selebihnya itu berarti udah kewenangan di tingkat pusat gitu izinnya. Jadi berlokasi di lintas negara, lintas provinsi, kemudian di wilayah lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Oke. Kemudian C, kegiatan apa lagi? Yang persetujuan pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya pada tingkatan provinsi ataupun kabupaten kota itu bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan atau usaha tadi gitu ya, maka persetujuannya oleh pemerintah pusat seperti yang ada pada poin C ini. Kemudian ayat kedua, tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dalam pasal 78 huruf B bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis rencana atau kegiatan apa nih? Ya, A, yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh gubernur, itu pertama satu. Kedua, B, berlokasi di, nah ini satu, lintas kabupaten kota berada dalam satu provinsi dan atau dua, wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Itu ya kegiatannya ya. Kemudian yang C, yang persetujuan pemerintah diterbitkan oleh bupati wali kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi bidang hidup kabupaten kota bertindak sebagai penanggung jawab. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau pada tingkatan penanggung jawabnya oleh penanggung jawabnya di sini penanggung jawab kegiatan itu dilakukan oleh pada instansi ya, misalnya organisasi perangkat daerah juga ya pada tingkatan kabupaten atau kota itu, maka perizinannya itu diarahkan ke pemerintah provinsi atasnya gitu ya, persetujuannya oleh provinsi. Kalau sebagai penanggung jawabnya adalah ini ya perangkat daerah pada tingkat provinsi, maka persetujuannya pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu pusat pada kementerian gitu teman-teman. Kemudian ayat ketiga, tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten kota yang menunjuk pada pasal 78 huruf C bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis rencana usaha atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh bupati wali kota. Itu. Ayat keempat, menteri dapat menugaskan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana pada ayat 2 dan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten kota sebagaimana pada ayat 3 untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi menteri juga memiliki kewenangan nih untuk memerintahkan ya, memerintahkan tim uji kelayakan lingkungan hidup pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten kota gitu ya, untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup gitu yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi bisa mendelegasikan gitulah dari menteri. Ayat kelima, gubernur atau bupati wali kota dapat meminta bantuan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati wali kota sebagaimana masuk pada ayat 2 huruf A dan ayat 3. Nah, jadi selain menteri bisa mendelegasikan untuk melakukan ini ya, untuk melakukan uji kelayakan terhadap kewenangannya, kewenangan persetujuan pada tingkat pusat gitu ya. Di sini juga gubernur dan ataupun wali kota ini bisa meminta bantuan juga pada tim uji lingkungan hidup di pusat gitu ya untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup perizinan berusaha yang persetujuannya itu diterbitkan oleh gubernur atau bupati wali kota gitu teman-teman. Lanjut ke pasal 80 ayat 1, dalam hal rencana usaha dan atau kegiatan yang penyusunan AMDAL-nya menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan ya, serta memiliki lebih dari satu perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dengan kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah berada di A. Pusat, provinsi, kabupaten, kota, B. Pusat dan provinsi, atau C. Pusat dan kabupaten kota,
Uji kelayakan dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang seperti pernah kita bahas pada sebelumnya, video sebelumnya, bahwa kan ada tuh metode ininya ya, penyusunan amdalnya, salah satunya dengan pendekatan studi terpadu atau kawasan gitu, di mana ada lebih dari satu perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dengan kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuannya berada di, nah persetujuannya ada di ketiganya gitu ya, misalnya masuk ketiganya di pusat, provinsi, dan kabupaten kota ya, kemudian di pusat dan provinsi, dan juga ada di pusat dan kabupaten kota, maka uji kelayakan dilakukan oleh tim uji lingkungan hidup yang berada di pusat gitu, oleh kementerian gitu ya. Ayat kedua, dalam hal rencana usaha dan atau kegiatan yang penyusunan amdalnya menggunakan pendekatan studi terpadu ya, menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan, serta memiliki lebih dari satu perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dengan kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah berada di provinsi dan kabupaten kota, uji kelayakan dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang menemukan di provinsi. Jadi kalau misalnya ada perizinan berusahanya nih nggak hanya di pusat, nggak hanya di provinsi saja, tapi juga ada di kabupaten kota gitu ya di sini, maka uji kelayakan itu dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi gitu ya, pada tingkat provinsi yang melakukannya itu, melakukan apa namanya, yang melakukan uji kelayakan itu. Lanjut ke pasal 81, tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana pada pasal 78 terdiri atas A. Ketua, B. Kepala Sekretariat, dan C. Anggota. Maaf ya, jadi yang saya sebutkan tadi di tingkat kementerian itu maksudnya di tingkat pusat ya teman-teman ya. Kemudian ayat kedua, Ketua dan Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B dijabat oleh pejabat yang menangani AMDAL atau pejabat fungsional tertentu di instansi lingkungan hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten kota yang memiliki pengalaman dalam penilaian AMDAL paling sedikit 2 tahun. Nah, ini berarti ketua dan kepala sekretariat dijabat oleh pejabat yang menangani AMDAL ya, atau pejabat fungsional tertentu nih di instansi lingkungan hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten kota ya. Pengalamannya adalah ini, dalam penilaian AMDAL sedikitnya 2 tahun. Lanjut ayat ketiga, anggota ya, yang berkedudukan di pusat, tingkat pusat nih, di tingkat kementerian terdiri atas A. Paling sedikitnya 5 orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Dan B, paling banyak 5 orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ayat keempat, anggota yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten kota terdiri atas A. Paling sedikit 5 orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana usaha dan kegiatan. B. 1 orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi 5 orang yang ahli gitu, bersertifikat yang beragam terkait dengan dampak. Nah, jadi beragam ya, bergantung dengan rencana usaha dan kegiatan tadi gitu ya, disesuaikan. Kalau misalnya terkait dengan pencemaran di udara, maka ahli di kualitas udara gitu yang disertakan. Terus 1 orang dari unsur kementerian ya yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu 1 orang. Kemudian paling banyak 5 orang dari perangkat daerah yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ayat kelima, ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan ayat 4 huruf A terdiri atas A. ahli mutu udara ya, B. ahli mutu air, C. ahli mutu tanah, D. ahli keanekaragaman hayati, ahli kehutanan, ahli sosial, ahli kesehatan masyarakat,
ahli transportasi, ahli geologi, ahli hidrogeologi, ahli hidrologi, ahli kelautan, dan ahli lain sesuai dengan dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi ini ahli-ahlinya ya tadi ya, seperti saya katakan tadi, kalau misalnya terkait dengan pencemaran, adanya terhubungan dengan pencemaran atau polutan di air, maka ahli mutu air disertakan dalam tim uji kelayakan lingkungan hidup. Seperti itu. Lanjut ke pasal 82 ayat 1. Lembaga uji kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil telaahan dapat memberikan saran kepada menteri untuk menambahkan atau mengganti tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berasal dari tenaga ahli bersertifikat, ya, yang diusulkan oleh pejabat yang membidangi AMDAL, KLUPL, SPP dan SPPL, gubernur atau bupati wali kota. Yang dimaksud dalam pasal 77 ayat 1. Ayat kedua, tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh dari daftar kumpulan ahli sertifikat sebagaimana dalam pasal 76 ayat 2 huruf C. Pasal 83. Lembaga uji kelayakan lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah untuk dapat memenuhi persyaratan pengusulan tim uji kelayakan lingkungan hidup. Kita masuk ke bagian ketujuh. Ahli bersertifikat tim uji kelayakan lingkungan hidup. Pasal 84. Ini dari pasal 76 ya, sudah kita bacakan sampai pasal 84 ini belum ada ini ya penjelasannya ya. Masih cukup jelas semua. Pasal 84 ayat 1, Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup. Ayat 2, penetapan maksud pada ayat 1 dilakukan melalui lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli bersertifikat. Pasal 85 ayat 1, mekanisme penilaian sebagaimana dalam pasal 84 ayat 2 dilakukan terhadap A. Latar belakang pendidikan minimal sarjana, B. Pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikitnya 3 tahun, C. Sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian dampak lingkungan, D. Rekam jejak penilaian AMDAL yang telah dilakukan oleh ahli tersebut, E. Tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah diterbitkan di jurnal nasional atau internasional, dan F. Rekomendasi dari asosiasi keahlian. Ayat 2. Berdasarkan hasil penilaian sebenarnya pada ayat 1, Menteri menerbitkan ya tanda ahli bersertifikat. Ayat 3, ahli bersertifikat sebenarnya dimaksud pada ayat 2 harus menandatangani fakta integritas. Selanjutnya kita masuk ke bagian ke-8. Dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 86. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan atau kegiatan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan memenuhi kriteria A, tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B, lokasi usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wajib menyusun DELH atau DPLH. Ini DELH ini ya, dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tanggung jawab usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan kegiatan ya sebelum melakukan peraturan pemerintah ini dan memenuhi kriteria ini nih yang A ini tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu pertama. Yang kedua, lokasi usaha dan kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi masuk rencana tata ruang tapi dia belum memiliki ini dokumen lingkungan hidup dan dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan aturan, maka wajib menyusun DLH ini dan DPLH ini. Lalu di pasal 87 ya, di sebelah kiri ini juga cukup jelas, 86 tadi juga cukup jelas, 87 sekarang.
Pasal 87 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana pada pasal 86 mengajukan DLH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup ya, kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya tadi. Lalu ayat keduanya, DLH dan atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini diumumkan kepada masyarakat melalui A. Sistem informasi dokumen lingkungan hidup oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya. B. Pengumuman pada lokasi usaha dan atau kegiatan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi pertama itu harus diumumkan ya melalui sistem informasi tadi dokumen lingkungan hidup oleh Menteri, Gubernur, Wali Kota, atau Bupati. Lalu yang kedua dilakukan pemberitahuan kepada publik melalui ini pengumuman ya pada lokasi usaha dan atau kegiatan. Oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu gitu ya. Lalu ayat ketiga, pengumuman sebagaimana pada ayat 2 memuat informasi. Informasinya apa aja yang harus dimuat? Pertama A, usaha dan atau kegiatan beserta evaluasi dampak lingkungannya. Dan B, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi dampaknya apa untuk lingkungan, kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya seperti apa gitu ya dalam ini DLH dan PLH di pengumuman ini maksudnya. Pengumuman itu gitu ya, memuat informasinya apa? 2 poin ini memang 2 poin terpenting sih ya. Dampaknya apa sih dari suatu usaha dan atau kegiatan itu untuk lingkungan, dampaknya. Kemudian bagaimana rencana si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya. Jadi diberitahukan. Lalu ayat keempat, berdasarkan pengumuman sebenarnya maksud pada ayat 2 dan ayat 3, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak diumumkan. Jadi setelah diumumkan 5 hari kerja, itu masyarakat dapat memberikan pendapat, saran, dan tanggapan. Lalu di pasal 88 ayat 1, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DLH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Ayat 2, dalam melakukan penilaian DLH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana pada ayat 1, A. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DLH atau DPLH, atau B. Gubernur atau Bupati Wali Kota menugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. Ayat ketiga, hasil penilaian DLH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana pada ayat 2 disusun dalam berita acara yang memuat informasi. Jadi setelah dilakukan penilaian dan pemeriksaan itu dibuatlah BA, berita acara. Informasinya apa aja? A. DLH atau DPLH diterima, atau B. DLH atau DPLH ini perlu dilakukan perbaikan. Kemudian ayat keempat, berdasarkan berita acara sebagaimana maksud pada ayat 3 huruf A, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan DLH atau DPLH. Kalau misalnya diterima, ya dibuatlah, menerbitkanlah ini persetujuan DLH atau DPLH tadi. Ayat kelima ya, persetujuan DLH DPLH sebagaimana pada ayat 4 dipersamakan dengan persetujuan lingkungan yang digunakan sebagai persyarat dan termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Ini dipersamakan dengan persetujuan lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat yang termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Jadi di dokumen ini dianggapnya sama gitu ya, seperti persetujuan lingkungan gitu untuk yang digunakan untuk prasyarat yang termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Ayat ke-6, berdasarkan berita acara sebagaimana pada ayat 3 huruf B, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan perbaikan. Nah, bila ternyata perlu diperbaiki, maka si penanggung jawab usaha atau kegiatan itu melakukan perbaikan, wajib gitu ya. Kemudian ayat 7, tata cara penyusunan penilaian DLH atau pemeriksaan DPLH cantum dalam lampiran 5 ini yang merupakan bagian dari terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Kita lanjutkan ke bagian ke-9, perubahan persetujuan lingkungan hidup. Pasal 89.
Ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan ya. Apabila usaha atau kegiatan yang telah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan. Bila memang ada perubahan nih dari kegiatan usaha dan atau kegiatannya ini ada perubahan gitu ya, maka ya dibuat juga gitu perubahan pada dokumen ininya, persetujuan lingkungannya ini harus disusun gitu ya, harus dibuat gitu. Kemudian ayat keduanya, perubahan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perubahan spesifikasi teknis, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan atau sarana usaha dan atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Jadi ya biasa, ya mungkin aja dari alat tambang ini ada yang berubah gitu ya, alat tambang yang digunakan. Jadi begitu juga dengan si persetujuan lingkungan ini juga harus dirubah gitu ya, di state juga gitu. Yang B, penambahan kapasitas produksi. Misalnya produksinya ingin ditingkatkan, maka juga berubah juga nih. Ininya melakukan perubahan, harus dilakukan perubahan persetujuan lingkungan. Lalu C, perluasan lahan usaha dan kegiatan, perubahan waktu atau durasi operasi, jadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain. Tidak dilaksanakan rencana usaha dan kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan. Nah, ini tidak dilaksanakannya ini, maka harus dirubah juga si persetujuan lingkungan. Terus yang H, adanya perubahan identitas penanggung jawab usaha yang misalnya kepemilikannya berganti, si pelaksana kegiatan usaha dan atau kegiatannya itu berganti gitu ya. Lalu perubahan wilayah administrasi pemerintah, misalnya ada pemekaran daerah, wilayah, lalu perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, SLO usaha dan atau kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan hidup yang dimiliki, penciutan, pengurangan dan atau luas area usaha, ini juga baik penambahan ataupun pengurangan luas area usaha ini juga ada pergantian persetujuan ini ya, lingkungannya. Kemudian terdapat perubahan dampak dan atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Jadi adanya perubahan dampak gitu ya, dari setelah adanya kajian analisis risiko lingkungan hidup maupun juga dari audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Ayat ketiga, perubahan persetujuan lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar dilakukannya perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi berubahnya persetujuan lingkungan ini ya juga merubah juga pada perizinan berusahanya dan persetujuan pemerintah gitu, atau persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi berubah persetujuan lingkungan, berubah pula ini perizinan berusaha atau perizinan pemerintah. Lanjut ke pasal 90 ayat 1. Perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 2 dilakukan melalui A. Perubahan persetujuan lingkungan hidup dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup ya, atau B. Perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru. Jadi si perubahan ini nih dapat ada dua nih skemanya, ada yang perlu untuk menyusun dokumen, ada yang tidak perlu. Lalu ayat kedua, perubahan persetujuan lingkungan hidup dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, berlaku untuk perubahan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 2 huruf A sampai dengan huruf G. Oke, jadi yang perlu untuk menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru ini dari ini kriteria pasal 89 ayat 2 huruf A sampai dengan huruf G. Dari A ini ya hingga G ini wajib nih melakukan perubahan dokumen lingkungan yang baru, melakukan menyusun ya gitu dokumen yang baru. Untuk ayat ketiga, perubahan persetujuan lingkungan hidup tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru sebagaimana pada ayat 1 ini huruf B. Berlaku untuk perubahan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 2 huruf H sampai dengan huruf M. Jadi dimulai dari H sampai M ini tidak perlu menyusun dokumen lingkungan yang baru. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke pasal 91 ayat 1. Perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru
Sebagaimana pada pasal 90 ayat 1 huruf A dilakukan melalui A. Perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan AMDAL baru. B. Perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL UPL standar spesifik atau formulir UKL UPL standar. Jadi perubahan itu dilakukan melalui apa aja nih? A. Perubahan surat ya, perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan uji kelayakan yang AMDAL yang baru. Yang B ini perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL standar spesifik dan atau formulir UKL standar. Jadi kemudian lagi dari awal gitu ya. Kemudian yang C, perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian dokumen adendum ANDAL dan RKL. Ayat 2. Dalam hal perubahan usaha dan kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala atau besaran kumulatif usaha dan kegiatan tersebut menjadi skala atau besaran wajib memiliki AMDAL, perubahan persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan AMDAL baru. Ya. Jadi ayat kedua ini maksudnya gini, awalnya perusahaan itu hanya wajib di UKL-UPL aja gitu ya teman-teman. Kemudian ternyata skalanya bertambah nih, baik produksi, baik luasnya gitu ya, luasannya kegiatan atau usahanya itu, maka dari yang tadinya UKL-UPL naik menjadi AMDAL. Maka selanjutnya yang perlu dia lakukan adalah ini, melakukan penyusunan dan uji kelayakan AMDAL yang baru gitu, bukan ke UKL-UPL lagi. Seperti itu. Ayat ketiga, dokumen adendum ANDAL dan RKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas nih ada ininya ya, terdiri atasnya apa aja nih, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Pasal 92, tata cara penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan AMDAL baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 huruf A. Ayat 91, pasal 91 ayat 1 huruf A. Kemudian ayat 2-nya tata cara penyusunan formulir UKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan 50 berlaku secara mutatis mutandis ini ya. Secara mutatis mutandis untuk penyusunan formulir UKL UPL standar spesifik atau formulir UKL UPL standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 huruf B. Pasal 93 ayat 1 perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru sebagaimana pada pasal 90 ayat 1 huruf B dilakukan melalui A. Perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 2 huruf H dan huruf I. Jadi tetap ada perubahan di sini ya, surat keputusan kelayakan lingkungan hidupnya atau perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup gitu, tanpa perlu ada dokumen lingkungan yang baru. Yang B, perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dalam pasal 89 ayat 2 huruf J sampai dengan huruf V. Ayat 2, perubahan sebagaimana pada ayat 1 huruf B terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang memerlukan persetujuan teknis dilakukan berdasarkan perubahan persetujuan teknis. Yang memerlukan persetujuan teknis dilakukan berdasarkan perubahan persetujuan teknis. Pasal 94 untuk menentukan perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 penanggung jawab usaha dan kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri. Ayat 2 dalam hal penanggung jawab usaha dan kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab usaha dan kegiatan mengajukan penetapan penapisan kepada instansi lingkungan hidup pusat, OPD provinsi yang membidangi lingkungan hidup, OPD daerah kabupaten kota yang membidangi lingkungan hidup ya, sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penyajian informasi lingkungan.
bila tidak dapat melakukan penapisan gitu ya secara mandiri. Ayat 3, penyajian informasi lingkungan sebagaimana disebut pada ayat 2 menggunakan format sebagaimana cantum pada lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Jadi penyajian informasi lingkungan ini sesuai format ya, sesuai format pada lampiran di aturan PP ini, PP 22/2001 ini tahun 2021. Selanjutnya pasal 95 ini dari tadi tidak ada ya penjelasannya, dari pasal 87 sampai pasal 94 tidak ada penjelasannya. Lanjut ke pasal 95 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan kepada Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Nah, ini permohonan perubahannya itu melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup kepada Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya tadi. Ayat kedua, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Menteri Gubernur Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya ya. Sesuai dengan kewenangannya melakukan apa? A. Uji kelayakan AMDAL baru. B. Pemeriksaan formulir UKL standar spesifik atau formulir UKL standar, atau C. Penilaian adendum AMDAL dan RKL RPL. Jadi dalam perubahan itu diajukan permohonannya kepada Menteri Gubernur Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup ya. Lalu setelah ada permohonan, Menteri Gubernur Wali Kota melakukan apa sih? Pertama ya uji kelayakan AMDAL baru. Kedua, pemeriksaan formulir tadi UKL standar spesifik atau formulir UKL standar. Lalu barulah adanya penilaian adendum AMDAL dan RKL RPL. Lanjut ke pasal 96, tata cara uji kelayakan lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49. Berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan AMDAL baru. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 2 huruf A. Di ayat keduanya, tata cara pemeriksaan formulir UKL standar spesifik atau formulir UKL standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan formulir UKL standar spesifik atau formulir UKL standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 2 huruf B. Jadi mutatis mutandis ini ya adalah istilahnya ada perubahan yang diperlukan atau dengan perubahan yang perlu dilakukan. Jadi di state gitu ya, ini kan terkait dengan perubahan persetujuannya ya, persetujuan ini tadi persetujuan lingkungan, perubahan persetujuan lingkungannya. Jadi mutatis mutandis itu ya disertakan juga apa itu perubahan yang diperlukan atau dengan perubahan yang perlu dilakukan. Jadi maksudnya adalah mutandis berarti setelah hal-hal yang harus diubah telah diubah atau setelah perubahan yang dilakukan telah dilakukan. Gitu, seperti itu maksudnya. Jadi misalnya ada pergantian pengelolaan itu juga sifatnya mutandis. Jadi apa hal yang berubah itu di state gitu ya, teman-teman. Lanjut ke pasal 97, tim uji kelayakan lingkungan hidup. Sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian adendum AMDAL dan RKLPL. Maksud dalam pasal 95 ayat 2 huruf C. Dengan tahapan A. Penerimaan permohonan penilaian adendum AMDAL dan RKLPL dan perubahan persetujuan lingkungan. B. Pemeriksaan administrasi adendum AMDAL dan RKL-RPL. C. Penilaian substansi adendum AMDAL dan RKL-RPL. D. Penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Ayat kedua, pemeriksaan administrasi adendum AMDAL dan RKL-RPL sebagaimana pada ayat 1 huruf B berupa A.
kesesuaian perubahan rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang. B. Persetujuan awal usaha dan atau kegiatan. C. Persetujuan teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis. D. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL apabila penyusunan AMDAL dan RKLPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL. Dan atau E. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi dari penyusun AMDAL. Ayat ketiga, dalam melakukan penilaian substansi adendum AMDAL dan RKLPL, sebagaimana pada ayat 1 huruf C. Untuk adendum AMDAL dan RKLPL, tipe A, tim uji kelayakan lingkungan hidup melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Tipe B, tim uji kelayakan lingkungan hidup melibatkan 1. Instansi sektor yang menerbitkan persetujuan teknis. 2. Instansi pusat, provinsi, atau kabupaten kota yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan dan atau dampak usaha dan atau kegiatan. Tipe C, tim uji kelayakan lingkungan hidup melibatkan instansi teknis yang menerbitkan persetujuan teknis dalam hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemotongan lingkungan hidup serta terdapat perubahan persetujuan teknis. Ayat 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan penilaian substansi sebagaimana pada ayat 3, tim uji kelayakan lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan juga penilaian substansinya, tim uji kelayakan menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan. Ayat kelima, jangka waktu penilaian adendum, AMDAL, dan RKLPL. Sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama A. 50 hari kerja, terhitung sejak adendum AMDAL dan RKLPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi kalau secara administrasinya sudah lengkap, secara administrasi lengkap, maka 50 hari sejak itu, maka dilakukanlah dilakukan penilaian pemeriksaan selama 50 hari hingga keluarnya rekomendasi hasil uji kelayakan. Kemudian 30 hari kerja terhitung sejak adendum AMDAL dan RKLPL tipe B diterima dan dinyatakan secara lengkap secara administrasi. Lalu 15 hari kerja terhitung sejak adendum AMDAL dan RKLPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. Ini jangka waktunya ya untuk penilaian AMDAL dan RKLPL sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan. Pasal 98 ini tadi tidak ada penjelasan karena sudah cukup jelas ya di sini. Pasal 98 ayat 1, rekomendasi hasil uji kelayakan pada dalam pasal 97 ayat 4. Rekomendasi hasil uji kelayakan menjadi bahan pertimbangan menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup terhadap perubahan rencana usaha atau kegiatan. Jika perubahan rencana usaha atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup. B. Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap perubahan usaha atau kegiatan. Ya, jika perubahan rencana usaha dan atau kegiatan tadi dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. Ayat 2. Jangka waktu penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lamanya 10 hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima. Jadi 10 hari dari rekomendasi hasil kelayakan itu diterima, maka selama 10 hari kerja itu sudah harus ada keputusan kelayakan lingkungan hidup tadi atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, baik layak ataupun tidak layak lingkungan hidup 10 hari sejak rekomendasi dari tim uji kelayakan tadi sudah muncul, maka sudah harus ada keputusan tadi. Ayat ketiga, karena di sini state-nya paling lama 10 hari, maksimalnya 10 hari. Lebih cepat dari 10 hari, misalnya 7 hari kerja atau
4 hari kerja, itu ya boleh-boleh saja, karena di sini stepnya paling lama saja gitu ya. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana disebut pada ayat 2 menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Jadi nanti surat keputusan kelayakan lingkungan hidup itu ya yang tadi sudah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota tadi, ini termuat dalam perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Pasal 99 ayat 1. Pemeriksaan perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru. Sebagaimana pada pasal 90 ayat 1 huruf B. Melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan persetujuan yang meliputi A. Laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan atau B. Laporan perubahan persetujuan teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis. Ayat 2. Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana pada ayat 1 ini dilakukan paling lamanya 1 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Jadi 1 hari terima itu sudah harus diperiksa gitu ya administrasinya atas kelengkapan permohonan perubahan itu. Ayat ketiga, dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana pada ayat 2 dinyatakan permohonan A lengkap dan benar, nanti Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan 1. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, atau 2. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sehari setelah itu diterima, 1 kali 24 jam lah ya, berarti paling lama 24 jam itu harus lakukan pemeriksaan administrasi. Jadi setelah diterima, jadi 1 hari itu 1 kali 24 jam itu diterima, misalnya jam 12 siang diterima dokumen itu tadi ya, perubahan tadi dari si penanggung jawab, maka harus wajib diperiksa tuh paling lama 1 kali 24 jam, berarti lebih sedikit dari 24 jam itu lebih baik setelah pemeriksaan. Kemudian setelah itu, setelah diperiksa tadi, keluarlah ini ya dari dalam hasil pemeriksaan administrasi dinyatakan permohonan ini lengkap ya dan benar, lengkap dan benar ya. Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat keputusan kelayakan hidup. Yang kedua, persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan hidup terhadap perubahan rencana usaha dan atau kegiatan. Yang B, bila mana tadi permohonan tadi itu tidak lengkap ya dan atau tidak benar, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya nih mengembalikan permohonan untuk diperbaiki. Lalu jangka waktu penerbitan perubahan persetujuan lingkungan termasuk pengembalian permohonan. Jangka waktu penerbitan perubahan persetujuan lingkungan termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sesuai dengan pada ayat 3 dilakukan paling lamanya 10 hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima. Jadi 10 hari ya, 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya dari pemeriksaan. Jadi secara singkatnya gini, permohonan oleh penanggung jawab ya diterimalah nih oleh pihak instansi pemerintah tadi. 1 kali 24 jam itu sudah harus dilakukan pemeriksaan ya. Keluarlah tadi hasil pemeriksaan tadi secara administrasi tadi. Terhitung 10 hari dari hari itu keluarnya hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam kurun waktu 10 hari itu paling lama ya, 10 hari kerja paling lamanya, maka itu sudah harus keluar ini surat keputusan kelayakan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ya. Salah satu di antara dua ini, karena atau di sini ya. Kalaupun itu dokumennya tadi sudah lengkap dan benar, kalau masih tidak lengkap dan tidak benar, maka Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diperbaiki gitu teman-teman. Lalu ayat kelimanya, perubahan persetujuan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat 3 menjadi prasyarat penerbitan dan
penerbitan dan termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Jadi di state juga nih perubahannya. Kalau yang untuk pasal ini nih, kita membicarakan bila dokumen lingkungan hidup ini tidak perlu dibuat ya. Jadi dokumen lingkungan hidup yang baru ini tidak perlu dibuat kalau pasal yang ini sekarang ini. Pasal 99 ini. Pasal 100 ayat 1, pengelolaan kawasan yang telah memiliki persetujuan lingkungan melakukan penggabungan dan penyesuaian persetujuan lingkungan dari penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam kawasan pada persetujuan lingkungan kawasan. Ayat kedua, pengelolaan kawasan melakukan perubahan persetujuan lingkungan jika terdapat A. Penambahan jenis usaha dan kegiatan di luar persetujuan lingkungan kawasan. B. Penambahan RKL, RPL rinci dengan jenis usaha dan kegiatan yang sesuai dengan persetujuan lingkungan kawasan. C. Perubahan kegiatan pada usaha dan atau kegiatan dalam kawasan yang telah beroperasi dan atau D. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ayat ketiga, perubahan sebagaimana masuk pada ayat 2 huruf A ya, dilakukan melalui perubahan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat 1 huruf A. Ayat keempat, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ini, yang huruf B penambahan RKL ini sampai dengan huruf D, dari B sampai D ini ya, dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 2 huruf C. Ayat 5, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan bersamaan dengan pelaporan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 bulan. Untuk penjelasannya sehingga pasal 100 ini tidak ada, dianggapnya sudah cukup jelas. Oke teman-teman semua, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat segera terkabul dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.